warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk terkait kehadiran, silahkan mengisi link yang sudah Ibu sediakan. Baik, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Namun, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perbandingan sejenis dan perbandingan tak sejenis. Nah, apa sih kaitannya dengan materi yang kita belajar hari ini? Dan apa manfaatnya? Nah, perbandingan senilai merupakan perbandingan tak sejenis, yang artinya membandingkan satuan yang berbeda. Sedangkan manfaatnya, misalnya nih, kalian ingin membandingkan jarak tempuh kalian ke sekolah dengan jarak yang berbeda. Kemudian, misalnya kalian ingin membeli satu buku yang sama di toko yang sama dengan teman kalian. Namun, kalian hanya mengetahui harga jika membeli 5 buku. Nah, perbandingan senilai ini bisa digunakan untuk mencari tahu berapa harga satu bukunya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Baik, kita akan masuk ke materi perbandingan senilai. Tujuannya sendiri di sini sesuai diharapkan mampu memahami pengertian perbandingan senilai dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, selanjutnya di sini Ibu sudah menyediakan data berupa tabel mengenai jarak dan waktu yang ditempuh Ari dari rumah untuk pergi ke sekolah. Nah, di sini diketahui jarak rumah Ari ke sekolah 1 km dengan waktu tempuh 8 menit. Kemudian, jarak rumah Bayu ke sekolah 5 km dengan waktu tempuh 40 menit. Di sini kita dapat melihat semakin jauh jarak yang ditempuh, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin bertambah. Begitu juga dengan semakin dekat jarak untuk pergi ke sekolah, maka semakin berkurang waktu yang dibutuhkan. Kemudian di sini dapat kita lihat perbandingan dari jarak dan waktunya. Nah, di sini perbandingan dari jarak sendiri yaitu 1:5. Kemudian untuk jarak pada waktu di sini 8:40. Sedangkan untuk menyatakan suatu perbandingan harus dirubah dahulu ke bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini pada waktu perbandingan pada waktu masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan membaginya dengan 8. Masing-masing dibagi 8, kemudian menghasilkan 1:5. Nah, di sini perbandingan jarak dan waktu menjadi sama. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan dua atau lebih besaran yang apabila salah satu besarannya bertambah, maka besaran yang lainnya juga bertambah, atau sebaliknya. Kemudian, besaran-besaran pada perbandingan senilai memiliki rasio atau perbandingan yang sama. Selanjutnya, contoh perbandingan senilai. Seorang pengrajin dapat membuat 36 unit kerajinan dalam waktu 4 hari. Banyak hari yang diperlukan jika ia membuat 27 unit kerajinan adalah. Nah, penyelesaiannya di sini pertama kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini 36 unit kerajinan selesai dalam waktu 4 hari. Kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 27 kerajinan. Nah, di sini harinya karena yang ditanyakan kita misalkan dengan X. Kemudian kita perbandingkan ya. Yang di sini perbandingan kerajinan itu disamadengankan dengan perbandingan pada waktu. Di sini menghasilkan 36/27 sama dengan 4/X. Kemudian kita kalikan silang. Nah, di sini menghasilkan 36X sama dengan 27 dikali dengan 4. Maka 36X sama dengan 108.
Maka nilai X sama dengan 108 dibagi dengan 36, menghasilkan 3. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan di sini banyaknya hari yang diperlukan pengrajin untuk membuat 27 unit kerajinan adalah 3 hari. Nah, yang selanjutnya perbandingan senilai pada peta atau model. Perbandingan senilai pada peta atau model di sini erat kaitannya dengan skala. Apa sih skala? Skala adalah suatu perbandingan yang menyatakan hubungan antara ukuran objek pada gambar dinah atau peta dengan ukuran objek yang sebenarnya. Nah, di sini untuk menyatakan skala di sini bisa 1:200 atau dalam bentuk pecahan, yaitu 1/200. Kemudian, rumus dari skala sendiri yaitu ukuran objek pada gambar dibagi dengan ukuran objek sebenarnya. Kemudian contoh, pada peta, jarak dari kota A ke kota B adalah 5 cm, sedangkan jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 30 km. Tentukan skala peta tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya skala sama dengan ukuran objek pada gambar di sini kita ganti menjadi jarak pada peta, karena yang diketahui di sini adalah jarak. Nah, kemudian ukuran objek sebenarnya kita ganti menjadi jarak sebenarnya. Sama dengan 5 cm dibagi 30 km. Kemudian kita samakan satuannya ya. Di sini kita samakan cm, maka penyebutnya kita kalikan 100.000. Di sini menghasilkan 5 dibagi 3 juta ribu. Nah, kita bisa sederhanakan ya dengan dibagi 5. Nah, kemudian menghasilkan 1/600.000 atau 1:600.000. Selanjutnya, perbandingan senilai pada suhu. Skala juga kita temukan pada termometer suhu, antara lain skala Celcius, skala Reaumur, dan skala Fahrenheit. Nah, di sini perbandingannya yaitu C banding R banding F-32 sama dengan 5:4:9. Kemudian contoh, saat demam, termometer Celcius menunjukkan suhu badan Rina 40 derajat Celcius. Berapakah derajat Reaumur suhu badan Rina? Nah, penyelesaiannya di sini kita bandingkan antara Reaumur dan Celcius. Nah, di sini perbandingan antara Celcius dan Reaumur sama dengan 5:4. Kemudian, di sini karena Celciusnya sudah diketahui, maka kita tulis 40 per R sama dengan 5/4. Kemudian kita kalikan silang. Menjadi 40 kali 4 sama dengan R kali 5. Menghasilkan 160 sama dengan 5R. Nah, R di sini 160 per 5 sama dengan 32. Jadi, suhu badan Rina adalah 32 derajat Reaumur. Nah, adik-adik semua, itu tadi materi mengenai perbandingan senilai. Semoga kalian paham ya. Apabila tidak paham, silahkan tanyakan ke Ibu melalui forum yang sudah Ibu sediakan. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran atau lebih, di mana apabila salah satu besaran bertambah, maka besaran yang lainnya juga bertambah dengan faktor yang sama atau sebaliknya. Kemudian, dua pokok bahasan mengenai masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai, yaitu perbandingan senilai pada peta atau model dan perbandingan senilai pada suhu. Nah, kemudian untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi pada pagi hari ini, silahkan kerjakan soal yang ada di buku matematika pada halaman 28. Dan jangan lupa dikumpulkan ya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi perbandingan berbalik nilai. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.